Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kholilah, NIM 202109648351. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah Tafsir Tarbawi minggu kemarin yang dipandu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang subjek pendidikan, di mana subjek pendidikan adalah manusia. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai martabat paling luhur atau tinggi di antara makhluk lain dalam rangka mencapai kepenuhan dirinya sebagai makhluk yang berkodrat dan bermartabat. Paling luhur di antara makhluk ciptaan Allah. Manusia perlu dididik. Manusia sebagai sumber pendidikan, bahwa manusia merupakan pihak yang melakukan atau memberikan pendidikan kepada orang lain, baik dalam bentuk pendidikan normal, non formal maupun informal, serta wadah pendidikan lainnya. Tafsir surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Tuhan yang Maha Pengasih. Tafsir ayat Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Allamal Quran, Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi-Nya Muhammad. Khalaqal insan, penciptaan manusia adalah makhluknya yang paling sempurna dan yang paling mulia. Allamahul bayan, Allah juga memberi manusia kemampuan bicara. Nilai-nilai pendidikan, meyakini dan menjalankan ajaran-ajarannya di dalam Al-Quran yang akan membawa manusia dalam kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, setelah Al-Quran, maka yang diajarkan Allah pertama kali kepada manusia adalah berpikir, lalu kemampuan mengucapkan pikiran dalam bahasa lisan maupun tulisan. Implementasi nilai-nilai pendidikan Maha Pengasih Allah dapat ditanamkan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Kaya. Yang kedua, kesadaran itu dapat ditumbuhkan dengan metode ceramah, diskusi, teladan, metode proyek dan sebagainya. Yang kedua, surat An-Najm ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma shalla sahibukum wa ma qawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuhya. Allama syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Summa dama wa tadalla. Wa kannata qawwasaini au adalla. Fa auha ila abdihi ma auha. Yang artinya di sini, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan bahwa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat, yang mempunyai akal cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad
sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah wahyukan. Tafsir ayat, wan najmu idza hawa, demi bintang yang ketika terbenam, ma shalla sahibukum wa ma gawa, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan dia adalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. In wa illa wahyu yuha, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sadidul quwa, yang sangat kuat, du marrotin, yang mempunyai akal yang cerdas. Fastawa, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wa huwa bil uqil a'la, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi. Fakana qaba qawsaini au adna, maka jadilah dia dekat. Wa auha ila abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Nilai-nilai pendidikan, di antara subjek pendidikan atau guru adalah malaikat. Guru Nabi adalah malaikat sebagai asisten Tuhan. Yang kedua, manusia perlu mendekati guru. Guru itu untuk memperoleh pesan-pesan ilahiyah darinya dengan cara banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, maka di antara sifat-sifat yang perlu dimiliki guru adalah kuat fisik dan mental, cerdas dan memiliki IQ yang tinggi. Yang ketiga, memiliki pembawaan dan bakat sebagai guru yang terlihat dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Berusaha mendekatkan dengan murid untuk memahami murid dan mendorongnya untuk maju. Implementasi nilai-nilai pendidikannya, kedekatan dengan malaikat dapat ditempuh dengan hidup suci atau zuhud, tidak terlalu cinta dunia, dan suka berbuat baik, keteladanan, dan sebagainya. Metodenya latihan, pembiasaan, demonstrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 43 dan 44. Di sini saya tidak. Wa ma arsal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati az-zibri wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nazzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami tidak mengutus sebelum kami kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Berikut adalah keterangan-keterangan tentang mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepada Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Tafsir ayat, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kami kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Bil bayyinati waz-zuburu. Berikut adalah keterangan-keterangan tentang mukjizat dan kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma anzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Nilai-nilai pendidikannya di sini, bila
nabi dan rasul tidak ada perempuan, guru boleh seorang perempuan, yang penting ialah bahwa ia disiapkan dengan baik sebagai seorang nabi yang disipakan Allah dengan bimbingan dan pengetahuan yang diberi kepadanya. Di antara subjek pendidikan atau guru ialah orang pandai yang pengetahuannya harus lebih baik dari muridnya. Yang ketiga, guru itu harus memiliki buku-buku pegangan yang baik. Yang keempat, guru harus profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang baik dan terampil menjelaskan kepada anak-anak. Implementasi nilai pendidikan, guru perlu disiapkan secara khusus agar memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua, penghargaan terhadap guru harus memadai agar mereka dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya pada tugas. Yang keempat, surat Kahfi ayat 65 sampai 70. Di sini saya tidak akan membacakannya karena banyak sekali. Saya bacakan artinya. Yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat di sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Di sini tafsir ayatnya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutiku supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapatkan sebagai orang yang sabar, dan aku akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Dan berkata, jika mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkan kepadamu. Nilai pendidikannya, minimalis seorang guru itu sebagai kolega sendiri. Kolega yang dapat menjadi guru bagi kolega karena seorang kolega dapat memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki kolega lain. Kolega dengan kolega harus saling memberi. Dalam contoh di atas adalah antara nabi dengan nabi. Ilmu seorang guru harus memadai untuk mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Sebagaimana ilmu seorang nabi untuk tugasnya, ilmu itu umumnya bersifat empiris. Tetapi kulit ilmu yang lebih tinggi adalah ijma tentang hakikat, yaitu makna suatu peristiwa empiris untuk masa datang. Ilmu itu ilmu laduni yang diberikan Allah khusus kepada yang suci dan dekat kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya terangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.